Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan rekan-rekan remaja. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan, khususnya untuk rekan-rekanku, remaja Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Renungan hari ini didasarkan dari kitab Yakobus pasal pertama, ayat 12 sampai dengan ke-18. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran sabda Tuhan, kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kasih-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Dan Engkau benar-benar hadir di tengah masa muda kami. Kesempurnaan-Mu dan kasih-Mu memampukan kami untuk terus melanjutkan kehidupan ini dengan tugas dan tanggung jawab yang juga terus kami hidupi. Maka kami yakin Tuhan, kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah cara kerja-Mu, keselamatan-Mu yang menopang seluruh pengharapan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu, tolonglah kami untuk bisa mengerti, memahami kebenaran-Mu itu. Dan mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan, kuduskan dan layakkan kami melalui kesempurnaan pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Yakobus pasal pertama ayat 12 sampai dengan ke-18. Demikian sabda Tuhan. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya, amin. Teman-temanku, remaja Gereja Kristen Jawa Sarimulyo, dan juga dimungkinkan ada remaja dari gereja lain yang menonton atau menyaksikan melalui saluran YouTube ini. Tema renungan kali ini adalah pengujian dan pencobaan. Setiap kita tentu pernah merasakan gagal. Bahkan mungkin di antara kita sampai-sampai mengatakan gagal maning, gagal maning, gagal maning. Gagal yang terus-menerus. Atau pada hal yang lain kita seperti merasakan berbagai tantangan yang tidak pernah selesai. Persoalan ini belum selesai, dilanjutkan persoalan ini, persoalan ini, persoalan ini. Membuat kepala kita menjadi pening. Makan obat pereda pusing saja mungkin malah tidak sembuh-sembuh. Pusing kepala menjadi berputar, badan menjadi tidak segar, dan lain sebagainya. Bahkan ini terjadi bukan pada orang tua, teman-teman semuanya. Bukan pada nenek atau eyang, kakung, eyang putri, teman-teman. Tetapi saya yakin rekan-rekan remaja juga pernah merasakan dan mengalami itu. Mungkin saja
soal PR, soal pergaulan, dibully, mengalami kekerasan dan lain sebagainya. Menjadi beban. Terlebih soal hasil studi yang kadang tidak memuaskan. Nah, berbagai rupa hal inilah yang kadang membuat kita merasa berhenti, memilih berdiam, tidak bergerak, tidak memiliki keoptimisan untuk hidup, dan tidak berpikir ke depan, bahwa ke depan masih ada banyak jalan, ada berkat, ada kuasa dan kemurahan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita perhatikan ayat 12 menjadi menarik. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mana mungkin? Siapa yang pernah berbahagia dalam pencobaan? Seperti di ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tidak mudah. Misalkan, di antara rekan-rekan ketika menghadapi tadi kegagalan, terus kawan-kawan apakah bisa tertawa? Hahaha. Terus kemudian bisa bertepuk tangan. Mari kita bersukaria karena ini hari aku gagal. Oh, enggak mungkin dong. Tetapi teks ini mengajak kita bersama untuk apa? Memiliki cara pandang yang luas. Bahwa pencobaan adalah titik perhentian kita, tapi bukan kematian kita. Perhentian untuk apa? Melihat semua, mengelola semua, memperhatikan semua, sehingga menyanggupkan diri untuk melihat pencobaan itu dengan baik. Dan ketika pencobaan itu terjadi, kita bukan mendiamkan, tetapi apa? Ada semangat untuk tetap bertahan. Ada semangat untuk tetap mengupayakan apapun itu, tetap berjalan sekalipun itu berat, sekalipun tantangannya tidak pernah selesai, sekalipun mungkin mengalami berbagai tekanan dan kegagalan, tetapi terus dilanjutkan. Sehingga apa sih? Tadi, tahan uji atau yang disebut dengan ketekunan. Hanya orang yang menang adalah mereka yang berhasil keluar dari pencobaan itu. Kita adalah pemenang karena kita dimampukan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, karena kita tidak sendiri. Untuk itulah ini yang menjadi pesan pertama bagi rekan-rekan remaja. Apapun persoalannya, mari ini menjadi kesempatan yang baik. Lihatlah pencobaan itu bukan berarti menghentikan langkah kita, tapi membuat kita mempunyai strategi baru dalam setiap hal yang sedang kita hadapi. Maka harus ubahlah cara pandang kita yang lebih luas. Dengan cara apa? Memperjuangkannya dengan tekun. Misalkan, wah nilai saya kok jeblok ya, nilainya jelek. Ya kita harus melakukan berbagai usaha. Saya yakin bahwa proses itu tidak mengingkari hasil. Termasuk kita berproses dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka yakinlah apapun itu yang terjadi, kita akan menjadi pemenang. Kita mendapatkan kekuatan, kita bertahan, dan sampai pada akhirnya kita berbahagia. Apa? Oh, ternyata aku bisa ya melewati semuanya. Pencapaian kawan-kawan sampai dengan hari ini menunjukkan apa? Bahwa rekan-rekan remaja sudah melampaui dan melewati itu semua. Maka lanjutkan kehidupan itu, sekalipun banyak hal yang bisa mencobai, menekan, menghambat kehidupan kita. Yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan kita itu baik, maka jangan pernah berprasangka kepada Tuhan. Waduh, pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Waduh, ini salahnya Tuhan dan lain sebagainya. Hati-hati loh. Kadang persoalan yang muncul dalam kehidupan kita ciptakan sendiri. Misalkan kita punya keinginan ini dan itu, tetapi tidak terkabulkan. Kita merasa, waduh,
sehingga perasaan kita menjadi merasa tidak senang, kita menjadi putus harapan dan lain sebagainya. Atau pada keinginan, pada pilihan hidup kita. Kita ingin memilih itu tetapi tidak berhasil. Lagi-lagi yang disalahkan Tuhan. Untuk itulah, mari kita lihat, sekalipun mungkin ada pencobaan yang besar dalam kehidupan kita tundukkan pada apa? Tundukkan dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi Ia menjadikan semuanya baik dalam kehidupan kita. Untuk itu teruslah bertahan, bertekun dengan mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa apapun yang menjadi harapan kehidupan rekan-rekan semua ke depan, Tuhan akan nyatakan itu dengan keberhasilan, dengan berkat, dengan kebahagiaan, dan dengan apa? Masa depan yang baik untuk kehidupan kita. Dan sebagai penutup, tema hari ini, pengujian dan pencobaan. Sebuah peristiwa bisa dikatakan adalah sebuah pencobaan. Tetapi pada sudut pandang yang lain, kiranya kita tidak masuk dalam pencobaan itu. Tetapi menjadi bagian dari kita melihat apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai bentuk untuk kita naik kelas. Seperti ujian itu loh. Ujian kelas kan kita naik. Ketika kita naik kelas dan kita berhasil melewati tahapan pencobaan ini, berarti kita sudah melewati ujian itu sendiri. Maka teruslah dan nyatakanlah kehidupan ini dengan percaya dan berserah. Karena apa? Setiap persoalan apapun dalam kehidupan kita, selalu ada jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kita bersama. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Mungkin orang tua, sahabat, saudara, lingkungan dan sebagainya. Mungkin kita sering dibully, dilecehkan dan lain sebagainya. Jangan pernah undur. Lawanlah dengan semangat. Lawanlah dan lewati itu dengan percaya. Bertekunlah, berjuanglah, yakin bahwa kita akan memperoleh keberhasilan. Seperti di ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Lanjutkan ayat 18, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Setiap anugerah Tuhan itu sempurna. Yakin bahwa yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan kita, kini dan sepanjang masa, maka raihlah dan tempuhlah itu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, terus berjalan. Lakukan dulu, tidak perlu berprasangka apapun dengan segala hal. Sekalipun itu ada pencobaan yang berat, lewatilah dan hadapilah. Karena anugerah yang sempurna dari Tuhan menyelamatkan kita, menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan masa depan kita, dan menyelamatkan dari setiap harapan dan kerinduan kita. Tuhan memberkati. Amin. Rekan-rekan remaja, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan akan setiap kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus percaya bahwa setiap tahapan hidup kami harus kami tempuh. Dan kami harus percaya dan menyerahkan itu kepada tangan kuasa-Mu yang menyelamatkan. Karena anugerah-Mu yang sempurna itulah yang menopang kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Jangan biarkan kami menyerah, berhenti dari setiap keadaan yang ada di diri kami atau lingkungan sekitar kami yang mempengaruhi. Maka biarlah kami tetap tangguh, tetap utuh, tetap bersukacita dengan percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami Tuhan tergeletak, tapi kekuatan cinta-Mu yang merengkuh kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami dan tolonglah kami. Setiap apapun yang kami kerjakan, buatlah kami berhasil. Kami yakin Kau memberkati Tuhan rekan-rekan remaja GKJ Sari Mulyo. Dan setiap perjuangan mereka Tuhan, kami yakin Engkau juga memberikan masa depan yang baik untuk mereka. Khususnya untuk studi mereka. Kami percaya Tuhan Engkau menolong. Berikan mereka kekuatan, ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam belajar. Dan rasa bertanggung jawab. Dan juga memiliki kekuatan yang penuh untuk memikirkan masa depan akan kehidupan mereka. Sehingga mereka mulai sekarang
mempunyai titik tolak untuk terus melanjutkan kehidupan ini dengan percaya dan kemudian dengan sungguh-sungguh memperjuangkan dari setiap harapan hidup mereka. Dengan tentu saja berserah kepadamu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami yakin Kau memberkati setiap remaja dengan kekuatan cinta hikmat-Mu, dan terlebih Kau berikan kecerdasan kepandaian, dan kami yakin Tuhan Kau memberikan juga hasil yang baik dari setiap nilai yang mereka perjuangkan. Tolonglah mereka satu persatu Tuhan. Demikian juga atas setiap pergumulan mereka, kami yakin Kau memberkati mereka, dan juga pergaulan mereka Tuhan jagailah, supaya mereka tidak kemudian ikut-ikutan pada gaya hidup, cara hidup, budaya hidup, yang justru menjauhkan mereka dari harapan hidup mereka. Engkau mengetahui tentu saja Tuhan, ada berbagai tantangan dan cobaan yang bisa membuat mereka menyimpang dari kehendak-Mu. Untuk itu teguhkan, kuatkan, dan mampukan remaja-remaja GKJ Sarimulyo untuk tetap bertahan dan setia dalam iman mereka Tuhan, dan terlebih mereka mengenali dengan baik setiap pergaulan mereka Tuhan. Berkati juga orang tua mereka Tuhan satu persatu, bila berkat-Mu hadir atas kehidupan orang tua mereka, dan hikmat kasih-Mu, kemurahan-Mu terus berlimpah. Maka kami juga berdoa Tuhan, untuk gereja-Mu GKJ Sarimulyo, tolonglah Tuhan, biarlah Engkau yang baik menolong kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Dengan segala keberadaannya, Kau limpahkan, Kau curahkan dengan kasih karunia-Mu yang berlimpah. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan persekutuan remaja GKJ Sarimulyo. Tolonglah Tuhan, biarlah apapun yang mereka kerjakan secara bersama-sama menjadi berkat untuk kehidupan mereka, dan juga terlebih semakin menumbuhkan iman mereka dan rasa persaudaraan di antara rekan-rekan kami di Komisi Remaja Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami berserah, kami bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan remaja kini dan selamanya. Amin.